Dan kita akan minta kepada pasien untuk memilih ya untuk tilawatul Quran yang sebelumnya tadi akan dikirim Mas Hamzah karena belum kelihatan, sekarang kelihatan ya. Monggo pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, kita awali pagi ini pengajian hari ini. Insyaallah kita akan baca bersama Quran surah At-Takwir. Quran surah At-Takwir surah ke-81. Kita akan baca bersama dari ayat pertama hingga ayat 15 ini. Insyaallah saya akan pimpin dahulu, nanti Bapak Ibu mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu hushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas
والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Matur nuwun Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tilawah Quran yang sudah disampaikan oleh Mas Yen dengan suasana agak beda ya, ya. Karena beliau jadi imam juga di Masjid Kiai Ahmad Dahlan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Tapi bukan asli Jogja ya. Hah? Medan. Oh ya, Sumatera Utara. Oke, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama, kita simak bersama untuk pengajian pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Cahyono. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang sampun maringi mapinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya sehingga wonten ing enjing menika Allah tasih mengizinkan kita untuk kembali hidup di alam dunia yang kita rasakan sekarang ini. Alhamdulillah. Bisa kita renungkan, ya Allah, andai kata Engkau tidak mengizinkan bola mata ini kembali terbuka dalam tidur kami, ya Allah, apa jadinya? Ya Allah, apabila Engkau masih tidurkan kami di atas kasur yang tadi malam kita semuanya tidur dan Allah ternyata tidak mengizinkan kita kembali untuk bangkit, bangun dan berkehidupan, apa yang kemudian sedang kita rasakan. Nah, maka hal-hal seperti ini terkadang sudah tidak kita mohonkan lagi kepada Allah. Yang kita mohonkan, ya Allah, mudah-mudahan rezekinya oke. Ya Allah, mudah-mudahan umurnya panjang. Ya Allah, mudah-mudahan anaknya anak yang solih dan solihah. Tapi bukankah kesehatan yang ada dalam diri kita itu juga semuanya pemberian Allah? Termasuk bola mata kita, kelopak mata kita bisa terbuka, itu semuanya atas izin Allah. Ada sekian banyak saudara-saudara kita atau orang yang kita kenal bahkan yang tidak kenal bangun tidur kleyang-kleyang gitu ya. Bangun tidur kemudian seperti limbung, kemudian jatuh dan atau bahkan tidak sempat bangun, tidak mau bangun. Itu juga ada. Maka ketika Allah membangunkan kita, ya Allah, alhamdulillah. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita untuk kita kemudian kuat pergi ke kamar mandi untuk ambil air wudhu, kemudian kita bisa melaksanakan sholat sebelum subuh. Alhamdulillah. Dan ini adalah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekian banyak manusia ketika Allah bangunkan jam 3, Allah bangunkan setengah 3, bahkan Allah bangunkan hampir saja sholat subuh mau berkumandang, tapi kemudian rasanya berat. Sudah bangun karena kemudian sudah dengar ada ayam berkokok gitu ya. Sesungguhnya ayam berkokok ketika jam 3, jam setengah 3 kita dengar, itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Nah, ketika kita kemudian mendengarkan itu, sesungguhnya juga Allah sedang bangunkan kita. Ketika kita dengar kemudian kita bangun, kita bangkit, maka kemudian itu ada tanda-tanda kesyukuran kita kepada Allah. Tapi sekian banyak orang kemudian berat. Jam setengah 3 ngelilir karena ada suara ledak gitu ya. Tapi ternyata kemudian ming tikus toh, yuk tidur lagi.
Atau kemudian terbangun, kemudian lihat HP, jam 2:30. Kemudian ditutup lagi, nantilah 3:30. Akhirnya tidur lagi, jam 4 baru bangun. Padahal sudah adzan subuh gitu. Atau bahkan kemudian ada yang terbangun karena kemudian pengen ke belakang, hanya ke belakang, setelah itu kemulan lagi. Ini juga bisa terjadi. Tapi ketika Bapak Ibu kita semuanya dibangunkan oleh Allah jam 3, kemudian kita semangat atau berat sekalipun, tapi kita kemudian bisa bangkit, bangun ke kamar kecil, kemudian ambil air wudhu, kemudian gelar sajadah dan sholat, itu kenikmatan yang luar biasa. Allahumma amin. Maka ketika itu kita rasakan, ya Allah, mudah-mudahan ini senantiasa bisa istiqomah kita jalankan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, mari sama-sama sejak waktu pagi kita coba bermuhasabah diri, ya. Untuk apa? Untuk bisa menjaga iman Islam kita. Bapak Ibu, kita juga sudah tidak lagi mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan darah saya itu alirannya lancar. Ya Allah, mudah-mudahan detak jantung saya detaknya teratur, tidak pernah rendet apa menemen gitu ya. Karena kalau rendet saja kemudian nanti bisa konsultasi dengan dokter Prawoto, Ustadz ya. Artinya kemudian kenapa kok koyone dagdeg-dagdegnya itu benten. Wow, ternyata setelah dilihat tanggal tua ya toh, nah itu wajar. Tapi kalau kemudian masih tanggal muda tapi kok dagdeg-dagdeg, itu kemudian harus diperiksa ya. PKU Gamping siap untuk melihat bagaimana keadaan yang ada. Itu semuanya harus kita syukuri. Bapak Ibu kita berangkat dari rumah menuju ke aula atau masjid Kyai Cisuja ini atas izin Allah, karena aliran darah kita lancar, detak jantung kita lancar, berirama dag deg dag deg dag deg gitu ya. Itu alhamdulillah, rasa bersyukur. Coba kalau kemudian tidak teratur apa yang terjadi, maka kemudian dia atau kita harus berikhtiar. Coba dicek, oh ya Allah, ternyata ada sumbatan menuju ke jantung, aliran darah sehingga tidak lancar. Harus apa? Ternyata harus dipasangi ring, bukan ring tinju ya. Jadi ring, kita kira kan kemudian koyo ring gitu ya. Ternyata betul-betul ring, tapi kemudian alatnya ya begitu canggih gitu ya. Ternyata ketika diinjeksi kemudian ring itu akan jalan masuk ke tempat yang dituju, itu bisa membuka kembali aliran darah lancar. Tapi ya kemudian harus hati-hati. Tapi kita alhamdulillah sehat walafiat. Bapak Ibu, siapa yang sudah menghitung berapa tabung oksigen yang kita hirup dari pagi tadi? Tidak bisa terhitung. Gratis apa bayar? Gratis. Kalau Bapak Ibu kemudian sesak napas dibawa ke IGD, kemudian di oksigen, ternyata ada hitungannya. Kalau oksigennya kemudian habis, padahal di belakang itu tabung oksigen gede banget itu, yang biasa sering berapa hari sekali Pak Woto, 3-4 hari sekali ya, itu diisi, itu tabungnya gede, isinya oksigen. Itu namanya itulah samator, gede banget itu ya. Nah itu ternyata dibutuhkan oleh orang-orang yang di sekelilingnya sebenarnya ada oksigen. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji pernafasannya menjadi tidak lancar, oksigen sebanyak ini yang gratis kita hirup ternyata tidak bisa dihirup. Sesak napas, kemudian kita pingsan, bahkan harus diinfus, bahkan kemudian harus di oksigen. Tapi alhamdulillah di antara kita semuanya boten enten nggih ingkang gembol oksigen. Boten. Karena tabung oksigen ageng gede banget, berat kalau kita bawa ke pengajian. Alhamdulillah kita tidak usah bawa itu semuanya, dan kita semuanya sehat walafiat. Allahumma amin. Bapak Ibu coba ayo kita
resapi dulu, resapi betul ya nikmatnya Allah memberikan oksigen kepada kita, Bapak Ibu, supaya badan kita hangat. Apalagi ini AC-nya, sudah nyala ya. Kalau sudah nyala berarti sudah lumayan seger. Tapi kita segarkan lagi dengan menikmati pernafasan kita. Bapak Ibu, hitungan ketiga, tarik napas yang dalam-dalam, kemudian hitungan ketiga kembali dilepaskan. Setunggal kali 3, hirup. 1, 2, 3, hembuskan. Kita hirup lagi hitungan ketiga yang dalam sedalam-dalamnya, kemudian kita hembuskan sambil kita rasakan alhamdulillah. Coba nggih, setunggal kali 3. Hembuskan. Ya Allah, seger rasanya ya. Coba nggih, kalau tadi hitungan kan 3, kita 5 ya. Ditahan agak biar nikmatnya tambah nikmat, nggih. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Semakin lama ditahan, ketika dihembuskan semakin nikmat. Alhamdulillah. Kalau 10 kali kuat betul. Coba 10 kali biar tambah nikmat gitu ya. Orang kalau kemudian tidak pernah diuji kenikmatan seperti apapun rasanya biasa. Nah, coba kita uji 10 kali. Ya toh, 10 loh, tidak banyak-banyak ya. Oke, 10 kali ditahan kemudian nanti dihembuskan. Tapi bagi yang tidak kuat jangan dipaksakan, nanti tidak ada ambulan ke sini ya toh. Baik. Mari sama-sama yang tarik agak panjang, kemudian nanti 10 kali baru dihembuskan dengan dalam hati boleh, dalam lisan boleh. Alhamdulillah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya Allah, tambah nikmat. Kalau 25, berarti nggih, saya juga malah yang takut gitu, nanti malah kemudian banyak oksigen ke sini. Baik Bapak Ibu, coba ya Allah. Yuk kita nikmati ketika Allah memberikan oksigen kepada kita gratis. Ketika kita diizinkan kembali untuk kemudian bernafas, apa yang kita rasakan? Apakah kita masih mohon kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya diberi oksigen? Tidak. Tapi Allah berikan dengan cuma-cuma kepada kita. Itu bentuk kasih sayang, kemurahan Allah. Ya Allah, andai kata Engkau tahan nafas kami ya Allah, di angka di hitungan ketiga kami masih bisa menahan nafas itu. Ketika 5 juga kami bisa menahan. Ketika 10 pun kami bisa menahan. Ya Allah, andai kata Engkau tidak mengizinkan kami untuk menghirup kembali oksigen ini ya Allah, apa jadinya? Sesak nafas yang begitu tidak bisa ditahan. Dan kita senantiasa kemudian akan ada banyak orang yang membantu kita untuk menolong pernafasan kita. Itu pun kalau ketolong. Kalau tidak ketolong, inna lillah. Maka ini yang harus kemudian kita rasakan betul. Bapak Ibu, badan kita sudah semakin hangat ya, karena tadi tahan nafas, hembus nafas, rasanya kemudian sudah plong. Walaupun ada kotak berjalan, tapi kita akan menikmati renungan yang kedua, yaitu bagaimana indahnya alam semesta ini. Bagaimana juga indahnya pasangan hidup kita. Kita masih bisa lihat kanan kiri, bahkan kemudian saudara-saudara kita. Bapak Ibu, pernahkah kita kemudian juga masih memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan mata saya akan terus bisa melihat. Tapi terkadang kita sudah tidak sempat mohon lagi, karena itu sudah otomatis Allah berikan kepada kita. Tapi andai kata mata kita kemudian digoda, diganggu, dicoba, maka kemudian akan lain masalahnya. Dari rumah kita bisa melihat, bahkan sebelum berangkat ke sini kita melihat anak cucu kita yang lagi persiapan berangkat sekolah. Ya Allah, lucu-lucu, enak dilihat, dipandang. Ketika kita minta izin kepada mereka, mereka melepas kita, rasanya kemudian kita juga bahagia. Kita berangkat di jalan, kemudian melihat kanan kiri juga udara sejuk, melihat pemandangan yang indah.
dan itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada mata kita. Apakah kita juga kemudian mengucapkan alhamdulillah ya Allah, Engkau beri penglihatan itu kepada kita semuanya. Andai kata Engkau tidak izinkan lagi ya Allah untuk kami bisa membuka mata karena tidur kami semalaman, tentu lain masalahnya. Bapak Ibu, mari hitungan ketiga pejamkan mata. 1, 2, 3. Ya Allah, memang kelihatan ada cahaya ya Allah, tapi hamba tidak bisa melihat saudara kami sekalipun dekat. Hamba ingat wajahnya tapi sudah tidak bisa melihat lagi ya Allah. Ya Allah, andai kata penglihatan kami ditutup seperti ini untuk selamanya ya Allah, kami tidak bisa lagi melihat kenikmatan dunia dengan mata kami. Kami tidak lagi bisa membaca Al-Quran dengan huruf-huruf yang bisa kami baca. Kami juga tidak bisa lagi melihat alam semesta yang Engkau ciptakan untuk indah dipandangnya. Bagaimana kami bisa berangkat untuk ke Masjid Suja dengan penglihatan yang seperti ini ya Allah. Ya Allah, hamba sadar betul ya Allah, kenapa hamba sudah tidak mohon lagi untuk diberi anugerah penglihatan yang sehat. Karena kami menganggap bahwa ini adalah otomatis Engkau akan berikan kepada kami, dan ini ternyata adalah kemurahan-Mu ya Allah. Ya Allah, sekali lagi andai kata Engkau tidak izinkan kami untuk membuka kelopak mata kami, kami akan seperti ini untuk selamanya ya Allah. Dibuka matanya dan ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih bisa melihat saya, masih bisa lihat kanan kiri. Itu anugerah dari Allah Subhanallah. Ya Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 mengajarkan dan mengingatkan kepada kita untuk eling marang Gusti Allah. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku tapi jangan kufur kepadaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nikmati kehidupan ini boleh, namun harus ada ingatan kita kepada Allah bahwa semuanya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsep syukur, syakara yashkuru syukran, itu ternyata mempunyai makna yang dasar, itu adalah membuka diri, membuka hati atau terbuka hatinya. Maka kebalikannya dari syakara yashkuru syukron ini ternyata kafara yakfuru kufron. Ternyata kebalikannya syukur itu adalah kufur. Kalau syukur itu adalah orang yang terbuka hatinya, kalau kufur atau kafir itu adalah orang yang tertutup hatinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka ketika ada kalimat perintah untuk bersyukur, ternyata perintah lawannya janganlah, itu ternyata kufur. Maka kebalikan dari syukur itu adalah kufur. Nah, kenapa disebut sebagai syukur itu orang yang terbuka hatinya? Terbuka di sini maksudnya adalah terbuka untuk mengakui siapa yang memberi nikmat. Kufur, orang yang tertutup, adalah orang yang tidak mau mengakui hatinya tertutup atas nikmat yang Allah berikan. Maka orang-orang yang menggunakan anggota badannya, menggunakan kesehatannya, menggunakan kenormalan anggota tubuhnya itu untuk berbuat maksiat, itu bisa masuk dalam kategori orang yang kufur nikmat. Bagaimana tidak?
punya tangan Allah yang memberi, punya kaki Allah yang memberi, bahkan kesimpulannya punya hidup Allah yang memberi, tapi ternyata tangan, kaki, mulut, kehidupan bukan digunakan untuk taat kepada Allah, maka bisa disebut orang yang kufur. Bahkan Ibnu Qayyim itu menyebutkan orang yang maksiat dengan menggunakan segala perangkat yang diberikan oleh Allah itu adalah orang yang kufur, orang yang kafir, walaupun masuk dalam kategori kafir sughra, bukan kafir kubro. Kafir sughra itu atas nikmat Allah tidak mau bersyukur, tidak mau mengucapkan hamdalah, tidak mau memuji kepada Allah, maka masuk dalam kategori kafir atau kufur kecil. Dia tidak sampai kepada murtad karena dia masih mengakui kalimat syahadat. Nah, kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pasangan dari syukur itu adalah sabar. Maka di berbagai kesempatan, bahkan kemudian ada hadis Rasulullah SAW yang memberikan pujian kepada orang-orang mukmin. Itu ada dua ciri khas orang mukmin. Itu yang pertama syukur dan yang kedua sabar. Hadisnya ini yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, ajaban li amril mu'min inna amruhu kullahu lahu khairu wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairal lah, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lah. Ini sabda Rasulullah, sabda Kanjeng Nabi, memang ajib atau istilahnya istimewa lah gitu ya. Istimewanya orang-orang mukmin itu adalah dalam segala urusan dia itu bisa mendapatkan kebaikan. Segala macam suasana dia masih bisa mendapatkan kebaikan. Dalam keadaan apapun dia masih dapat kebaikan. Apa yang dimaksud? Jika ditimpa keburukan atau ditimpa musibah, yang pertama, apabila ditimpa kebaikan, anugerah, maka dia sakaro, dia akan bersyukur. Dan bersyukur di situ akan membawakan dampak positif bagi dirinya. Sebaliknya, apabila dia ditimpakan keburukan, maka dia itu sabar. Maka kesabaran itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Nah, ini ajibnya orang mukmin, seneng yo dapat kebaikan karena mengucapkan alhamdulillah. Susah juga kemudian dapat kebaikan karena dia sabar. Nah, ini senjata yang luar biasa. Ada syukur, ada sabar. Maka paket syukur dan sabar ini jangan sampai kita tidak ada dalam diri kita. Syukur dan sabar ini sesungguhnya memang menjadi satu paket yang memang akan ada dan harus ada dalam diri kita dalam segala suasana. Dan ini yang bisa menjadikan kita bahagia. Kalau bahagia itu karena punya mobil mewah, kalau bahagia itu karena mobilnya banyak, maka orang yang hanya pakai sepeda ontel
bahkan mungkin tidak punya sepeda, itu tidak kebagian bahagia. Tapi kita bisa melihat, kita pakai mobil, kita pakai motor, kita mapasi atau bahkan nyalip ada orang yang narik gerobak, padahal naik munggah neng Kavinton, itu kan agak munggah ya, nanjak. Tapi kemudian yang narik suaminya, yang bonceng, bahkan di dalam itu bukannya kemudian rosok, tapi kemudian ada anak dan istrinya lagi guyon. Suaminya yang narik gerobak tadi walaupun agak berat, yang guyang-guyu karena melihat mendengar guyonannya anak dan istrinya sedang ada di dalam gerobak. Bahagia mereka. Kalau kemudian kebahagiaan itu hanya dimonopoli orang-orang yang kaya, maka orang yang tidak kaya tidak boleh bahagia. Tapi orang yang tidak kaya pun bisa bahagia. Kalau kebahagiaan itu karena datangnya dari kesehatan badan kita, maka orang-orang yang defabel, orang-orang yang tidak sehat normal seperti kita, itu nggak boleh bahagia. Tapi kita bisa merasakan kebahagiaan mereka ketika Lazismu kantor layanan PKU Jogja Gamping itu menyelenggarakan buka bersama di hotel mana Ustaz Foto? Di hotel Dafam ya, yang di dekat bandara. Mereka datang pakai bis, mereka datang dari berbagai penjuru di DIY, sampai di sana senangnya luar biasa. Mereka semua orang anak-anak defabel. Ada yang jalannya susah, ada yang ya berbagai macam defabel. Tapi mereka kemudian rasanya bahagia sekali, merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan, kita ikut bahagia. Ya Allah, ternyata kebahagiaan itu tolok ukurnya bukan berapa harta yang kita miliki. Kalau harta yang kita miliki itu adalah tolok ukur bahagia saja, itu saja, maka kemudian semua orang kaya, semua orang yang mempunyai uang banyak itu akan hidupnya bahagia. Tapi kita sering dapat kabar, sering dapat informasi, ada orang yang duitnya sudah tidak bisa dihitung karena saking banyaknya, tapi kemudian rumah tangganya bubar. Wonten nggih? Karena saking kurang bahagianya, padahal duitnya mau seperti apa, mau ngambil di mana, mau berbuat apa, mau seperti apapun kemudian ada dan akan senantiasa ada, tapi kemudian rumah tangganya rusak. Nah, tidak ada hidup bahagianya. Nah, maka dari itu kunci bahagia itu yang paling utama itu adalah kesabaran dan kesyukuran. Sabar dan syukur dalam menghadapi segala suasana kondisi kehidupan kita di alam dunia itu menjadi kunci. Sabar dan syukur ternyata dimunculkan itu oleh adanya keikhlasan. Sabar dan syukur akan muncul karena ada keikhlasan. Dan keikhlasan, konsepsi keikhlasan di dalam Al-Quran itu adalah tauhid. Ikhlas dalam konsepsi Quran itu adalah tauhid. Quran yang menerangkan ikhlas surat apa? Al-Ikhlas ya. Jadi surat Al-Ikhlas walaupun kemudian tidak ada ikhlas-ikhlasnya, itulah cirinya orang ikhlas, memang tidak disebut ikhlas pun gak apa-apa. Bapak Ibu mau nyari ini surat Al-Ikhlas kok gak ada ikhlasnya ya? Gak ada ya. Karena Al-Ikhlas itu tauhid. Al-Ikhlas itu bimakna tauhid. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu kemudian memberikan penjelasan, ini surat Al-Ikhlas kok kemudian tidak ada ikhlasnya gitu ya, lafaz ikhlasnya. Karena Al-Ikhlas itu yang diterangkan di dalamnya itu adalah kalimat tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Dan keistimewaannya surat Al-Ikhlas ini karena berdasarkan pengertiannya adalah ketauhidan dan ini menjadi pokok dasar dalam kehidupan manusia, maka Al-Ikhlas ini termasuk golongan surat yang istimewa dan mudah untuk dihafal. Anak-anak sekecil apapun ketika diperdengarkan dengan Al-Ikhlas itu kemudian mudah untuk menghafalnya. Ayo le, surat Al-Ikhlas, ya, langsung lancar. Ayo le, Al-Falaq. Nah, baru kemudian mulai rotet, malah kemudian dibaca Al-Ikhlas juga gitu ya. Al-Ikhlas itu Al-Ikhlas. Lah iya, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu kemudian nanti berhenti. Nah, Bapak Ibu, ini juga keistimewaannya surat Al-Ikhlas mudah dipelajari. Karena apa? Karena ini adalah surat yang kalau kita cari huruf ro-nya tidak ada. Ada mboten? Padahal yang paling sulit untuk anak-anak, apalagi yang celak gitu ya, itu membunyikan huruf ro. Maka Al-Ikhlas ini supaya bisa kemudian dihafal dan dimengerti oleh manusia sekecil apapun manusia, maka kemudian Allah ciptakan tidak ada huruf ro-nya, supaya anak-anak pandai membaca Al-Ikhlas ini tadi. Maka kita bisa melihat anak-anak mudah untuk menghafalkan surat Al-Ikhlas karena ini adalah dasar. Maka tadi Al-Ikhlas atau ikhlas yang benar itu adalah ikhlas tumuju marang Gusti Allah karena bermakna tauhid. Ikhlas yang seperti inilah yang kemudian akan memunculkan kesyukuran dan kesabaran. Aku ikhlas, aku syukur bahagia. Oh, ada tepuknya ya, gitu ya. Jadi, yuk kita semangati lagi. Aku ikhlas, aku syukur bahagia. Aku ikhlas, aku sabar bahagia. Aku ikhlas, aku syukur, aku ikhlas, aku sabar, aku ikhlas. Oh iya, ternyata Ustadz Foto yang pintar. Jangan langsung dijujuk, diputer lagi biar kita kelingan gitu. Aku ikhlas. Kok jujuk meneh gitu ya. Aku ikhlas, aku syukur, aku sabar bahagia. Berarti sabar, syukur itu muaranya insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Yuk kita ulangi lagi ya. Ikhlas, syukur, sabar, bahagia. Tapi ada ikhlas, ada syukur, ada bahagia. Ada ikhlas, ada sabar, ada bahagia. Nanti kita putar. Yuk diuji. Ini adalah ujian anak-anak dulu pada saat TK, ya toh? Kita kelingan. Baik. Aku ikhlas 1, 2, 3. Aku ikhlas, aku syukur bahagia. Prok prok prok. Aku ikhlas, aku sabar bahagia. Aku ikhlas, aku syukur, aku ikhlas, aku sabar, aku ikhlas. Kok dijujuk mulai? Orang kelingan toh. Jadi inilah gitu ya, mantan-mantan TK gitu ya. Jadi jangan dijujuk, biar diputar lagi. Ini juga untuk melatih ingatan kita. Saya tadi kan memberikan rumus 1 titik ikhlas, titik ke sini itu sabar. Syukur ya, titik ke sini sabar. Di bawahnya ada bahagia, bawahnya ada bahagia. Titik sini ikhlas, titik sini syukur, titik sini sabar. Ini ada bahagia, ada bahagia. Nah, itu untuk menghafalkan matematika. Ya, bisa menggunakan awangan gitu ya. Baik, aku ikhlas. Oh iya betul, sudah bisa. Aku ikhlas, aku syukur, aku sabar, bahagia. Langsung bahagia gitu ya. Tapi ada putaran lagi supaya kita ingat bahwa ternyata bahagia itu diperoleh dari keikhlasan, kesyukuran, kesabaran. Sekali lagi jangan dijujuk, gitu, supaya nanti bisa segera pulang, gitu. Wal asri. Baik.
Yuk kita ikhlas dulu. 1, 2, 3. Aku ikhlas, aku syukur bahagia. Aku ikhlas, aku sabar bahagia. Aku ikhlas, aku syukur, aku ikhlas, aku sabar. Aku ikhlas, aku syukur, aku sabar bahagia. Tepuk tangan untuk semuanya. Inilah kebahagiaan kita kalau berhasil, ya toh. Jadi Bapak Ibu, pada dasarnya memang ketika kita ikhlas, maka yang dituju itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 2 paket hasil dari ikhlas itu syukur dan sabar, itu menjadi kunci kehidupan kita umat manusia untuk menggapai kebahagiaan. Maka man lam yashkur ala nikmai lam yusbir ala balai fal yahruj min tahtis samai fal yatlub robban siwaya. Ini hadis qudsi yang disampaikan untuk peringatan orang yang tidak mau syukur dan tidak mau sabar. Barang siapa yang tidak mau syukur atas nikmatku, tidak mau sabar atas bala ujianku, maka kemudian fal yahruj min tahtis samai, maka keluar sajalah dari kolong langitku. Nah, disuruh keluar dari langit, dari bawahnya langit, disuruh keluar dari buminya Allah ini. Mau kemana? Mau ke PKU ya masih di langitnya Allah. Mau pulang kampung ya masih di bawah langitnya Allah. Mau kemudian ke laut, ternyata juga di atas ada langitnya Allah. Artinya tidak bisa kemana-mana walaupun kita diusir oleh Allah. Bagi orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, tidak mau sabar atas ujian Allah, bahkan tidak hanya diusir, bahkan kemudian falyatlub robban siwaya, silahkan cari saja sana Tuhan selainku, kata Allah. Mau dapat siapa? Ya toh, hanya Allah yang kemudian kita yakini, dan hanya Allah lah yang punya kita semuanya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang ahli syukur dan ahli sabar dengan landasan ikhlas lillahi ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, uraian tentang syukur yang disampaikan oleh Ustaz Cahyono. Mudah-mudahan mengecas kita untuk lebih memahami tentang syukur dalam kehidupan keseharian kita. Dan insya Allah kalau syukur tadi dipraktekkan juga kesabaran, maka insya Allah kita akan apa Bapak Ibu? Bahagia. Jadi bahagia itu kuncinya ya kehidupan kita ini. Insya Allah kalau bahagia itu ditandai dengan rasa senang, bisa menikmati apapun keadaan yang kita alami, kita rasakan. Karena hidup kita ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Seperti jalan, kadang-kadang yang naik, kadang-kadang turun. Sok berunjal gitu, sok halus dalane, sok seneng, sok susah, sok sehat, sok sakit. Yang penting kabeh niku dibalike marang Gusti Allah. Insya Allah semua ada hikmahnya. Kalau kita menjadi orang yang beriman, nek pas sehat, nek pas longgar, ada rezeki gitu, kita ini bersyukur, maka syukur itu ternyata menambah apa? Kebaikan. Nek ono pas hal-hal sing boten pas, ade boten seneng, ya tetap kudu sabar. Dan sabar itu ternyata juga menambah kebaikan bagi kita. Insya Allah nek saged ngoten niku awake mlebet ingkang iman marang Gusti Allah. Bapak Ibu sekalian, kang kula hormati rahimakumullah, pengumuman untuk jumlah anggota Husnul Khotimah sampai pagi hari ini sudah anggotanya sudah mencapai 6.639. Jumlah anggota yang sudah meninggal dunia ada 616, dan yang sudah
terisi di Taman Makam Husnul Khotimah ada 92 jenazah. Untuk bulan ini agak banyak ini anggota kita yang meninggal dunia, yang sudah mendahului kita di bulan Oktober ini sampai akhir September kemarin itu ada 8 orang. Satu, Bu Purwani itu meninggal 27 September 2024. Yang kedua Muhjarot tanggal 2 Oktober. Bapak Wagiman tanggal 3 Oktober di perumahan Sidoarjo yang tadi di Jalan Prangtitis. Bu Purwani tadi di Cileban. Yang keempat Giati Megaweni di Villa Green Madani Balai Catur tanggal 10 Oktober meninggalnya. Ibu Sugiem mengebul kembang Taman Tirto Kasihan Bantul tanggal 13 Oktober sedanipun. Kemudian Doni Dwi Prihanjono 54 tahun Mergangsan Kidul meninggal 15 Oktober. Ismaun Kenering Bugisan meninggal 16 Oktober. Dan yang ke-8 Subandi Suyuti Joko Karyan meninggal 16 Oktober 2024. Nah, kita sebelum akhiri kita doakan yang pertama untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit dan sedang berikhtiar di rumah sakit PKO Gamping ini. Kita doakan mudah-mudahan selama sakit dan berikhtiar berobat di PKO Gamping ini diberikan ketabahan dan kesabaran, dan semoga dikabulkan oleh Allah sehingga lekas sehat, lekas sembuh, bisa segera pulang kembali ke rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua untuk saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang husnul khotimah, diampuni segala kekhilafannya dan diterima semua amal ihsannya. Dan yang ketiga untuk mendoakan pada kita semuanya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita jasmani rohani, membaikkan kehidupan di dunia kita, dan insya Allah membaikkan pula kehidupan kita besok di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Mendoakan saudara kita yang sedang sakit. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma ya Allah, Tuhannya manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah sakitnya saudara kami yang sedang sakit dan berikhtiar di rumah sakit PKO Gamping ini. Sembuhkanlah ya Allah, Engkaulah zat yang maha penyembuh, tidak ada zat yang dapat menyembuhkan sakitnya saudara kami itu kecuali penyembuhan-Mu ya Allah, penyembuhan yang tidak menyebabkan lagi kambuh penyakitnya. Mendoakan saudara kita yang sudah meninggal dunia, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihim minal khataya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas wa adkhilhum jannatu wa atidhum min adzabil qabri wa min adzabin nar. Allahumma ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, sejahterakanlah mereka, maafkanlah mereka ya Allah, muliakanlah tempatnya, luaskanlah pintu masuknya, mandikanlah mereka dengan air salju dan embun, bersihkanlah mereka dari segala dosa dan kesalahan, sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan dari segala macam kotoran. Masukkanlah mereka ya Allah ke dalam surga-Mu dan lindungilah mereka dari siksa kubur dan siksa api neraka. Doa untuk kita semuanya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya Allah, baguskanlah bagi kami agama kami ini ya Allah, yang agama itu menjadi pegangan segala urusan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, baguskanlah pula dunia kami yang saat ini kami berpenghidupan di dalamnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, baguskanlah pula akhirat kami yang akan menjadi tempat kembali kami ya Allah. Dan
dan jadikanlah hidup ini menjadi tambahan bagi kami dalam setiap kebajikan, dan jadikanlah mati itu menjadi pemberhentian bagi kami dari segala macam kejahatan. Allahumma khtim lana bil iman wa la takhtim lana bil kufran. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min haji dunya wa adabal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutuplah hidup kami ini dengan keimanan, dan janganlah Engkau tutup hidup kami ini ya Allah dengan kekafiran. Selamatkanlah kami ya Allah dari kehinaan dunia dan dari siksa api neraka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Padatan Bapak Ibu, pengawasan wonten ing menika infak pada pagi hari ini terkumpul Rp1.576.000. Jazakumullahu khairan katsiran. Marilah kita akhiri dengan bersama-sama baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng kondur Bapak Ibu mugi srahi sami kenake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.